Bab 68. Di dalam gedung pusat CRD Corp, Malvin memasuki ruangannya pagi itu seusai rapat dengan anggota dewan. Di sana sudah berdiri kakek Bram. Pria tua itu melirik Malvin. Tempat ini sudah banyak berubah. Ucap kakek tua itu. Kamu sangat pandai mengembangkannya menjadi sebesar ini. Malvin yang masih berdiri di depan pintu perlahan mendekat. Semua berkat kakek. Kakek Bram hanya tersenyum tipis. Aku hanya berinvestasi. Kamu sangat pandai menghasilkan uang. Malvin mengulas senyum. Kakek sudah lama. Belum. Akan ku sampaikan pada sekretarisku untuk menyuguhkan teh. Malvin melangkah mendekati pintu. Sesaat sebelum dia mengelilingi ruangan. Tidak perlu. Aku hanya sebentar, Vin. Cegah kakek Bram. Bagaimana keadaan Embun? Dia baik-baik saja. Tapi, kakek Bram berbalik menatap Malvin dengan mata elangnya. Apa dia tak ingin bertemu denganku? Embun memasukkan asam manis, onion ring dan ayam mentega filet ke dalam wadah yang berbeda. Tak lupa dia juga memasukkan sekotak nasi ke dalam tas bekalnya. Pagi ini Embun bersiap mengantarkan makan siang untuk Malvin. Setelah semua siap, Embun membawa mobil orennya ke gedung utama CRD Corp. Embun langsung menaiki lift menuju lantai atas di mana ruangan Malvin berada. Begitu keluar dari lift dan memasuki ruang sekretaris dan menuju pintu ruangan suaminya. Maaf, Tuan Malvin sedang ada tamu Nyonya Embun. Cegah salah satu sekretaris Malvin. Benarkah? Tanya Embun. Apa aku mengenalnya? Boleh aku tahu siapa? Tuan Bramasta. Embun tersenyum kecut. Apa yang diinginkan kakek tua itu lagi? Pikira Embun. Dia kakekku. Tidak masalah jika aku masukkan. Sekretaris wanita itu terkejut dan sedikit ragu-ragu. Tidak apa, ucap Embun melangkah membuka sedikit pintu ruangan Malvin. Embun tertegun. Mereka sedang membicarakannya. Embun masih mematung, mendengarkan dengan seksama yang dua orang itu bicarakan. Beri dia waktu, kek. Suara Malvin. Kenapa reaksinya berbeda dengan Hana? Dulu dia sangat antusias untuk bertemu denganku. Kata kakek Bram. Sedikit menekankan ucapannya. Saat itu dia masih sangat muda. Ditambah lagi hidupnya tak sekeras Embun. Jelas Malvin. Aku harap kakek mau mengerti dan bersabar. Aku akan berusaha membujuknya. Kakek Bram tersenyum kecut. Kau tahu umurku tidak lama lagi kan? Bagaimana aku bisa bersabar saat penyakitku ini terus menggerogoti tubuhku? Kakek Bram meninggikan suaranya. Maaf, kek. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Pria tua itu menghela nafas beratnya. Dia berjalan mendekati Malvin. Berjanjilah. Kau akan membawanya padaku sebelum aku menjalani operasi minggu depan. Kakek Bram mencengkram bahu Malvin. Malvin menyipitkan matanya. Embun yang berada di luar ruangan itu mencengkram kuat handle pintu. Maaf, kek. Tolak Malvin halus. Kamu tak bisa. Tanya kakek. Aku tak ingin memaksanya lagi. Menatap mata kakek dan melepaskan cengkraman pria tua itu. Kau, geram kakek Bram. Tolong mengertilah perasaannya, kek. Dia merasa dibuang, tidak diinginkan, dan menjalani kehidupan yang berat seorang diri. Jelas Malvin tentang perasaan Embun. Kini kakek ingin menemuinya. Apa ini untuk menutupi rasa bersalah kakek yang sudah membuangnya? Frontal Malvin berucap. PLLAAKKK. Beraninya KAAU. Kakek Bram mencengkram baju depan Malvin. Dengan segera Embun membuka pintu. BRRAAKKK. Kedua pria itu menoleh. Embun. Seru Malvin. Kakek Bram melepas cengkramannya. Cucuku, aku kemari untuk makan siang. Ucap Embun membuka suara. Melangkah ke sofa tamu. Ayo kita makan sayang. Embun membuka bungkus bekalnya. Maaf Tuan Bram. Saya hanya membawa untuk 2 orang saja. Ucap Embun tersenyum tipis. Saya tidak tahu suami saya punya tamu. Jika Anda ada yang ingin dibicarakan dengan saya, suami saya yang akan mengaturnya nanti. Sambung Embun. Apa kamu sedang mengusirku Embun? Tanya kakek dengan tatapan sayu. Tidak, ucap Embun. Tapi jika Anda punya cukup malu, pasti akan memilih pergi daripada tetap tinggal. Sinis Embun dengan senyuman. Kakek Bram merungkai senyum. Baiklah. Aku pergi, ucapnya. Vin jadwalkan pertemuan kami segera. Baik, kakek tua itu pergi meninggalkan ruangan Malvin. Pasangan itu bernafas lega. Baik Embun juga Malvin tercenung.
lalu saling melempar pandangan. Lalu mereka tersenyum bersamaan. Kenapa kamu ikut-ikutan? Suara Malvin. Kemarilah Dedi Mal. Ucap embun membuka tempat makanannya satu persatu. Malvin mendekat lalu duduk di samping istrinya. Kiem, ada apa ini? Kenapa menunya seafood? Apaan? Ini cuma udang dan ayam filet. Geli embun mengambil sesendok udang lalu menyuapkannya pada Malvin. Enak nggak? Masakanmu selalu enak. Sudah beberapa hari ini Danu tinggal di rumah mertuanya. Dengan telaten Danu merawat Yura, mengajaknya berinteraksi. Saat pagi hari, Danu membawa Yura jalan-jalan komplek perumahan sekitar situ dengan kursi roda. Dia juga mengajak Yura mengobrol walau wanita itu masih tanpa respon. Danu tetap sabar. Sore itu sepulang kerja, Danu membawa Yura ke halaman rumah. Di sana ada kolam ikan dan kebun yang ditanami beberapa pohon buah. Yura, lihatlah ikan-ikan itu. Seru Danu menunjuk pada kolam luas yang berisi ikan nila dan mujair. Sekarang sudah sangat besar. Bagaimana kalau kita tangkap satu dan memanggangnya di sini? Danu mengambil sebuah batu dan melempar batu itu ke kolam ikan. Membuat ikan-ikan menyebar. Danu berjalan ke tepian kolam. Lalu dia berjongkok di pinggiran kolam itu. Memainkan air dengan tangannya. Yura, air di sini dingin. Sangat menyejukkan. Kamu mau mencobanya? Tanya Danu menoleh. Yura masih diam. Tatapannya masih kosong. Aku bisa membantumu kemari. Apa kamu mau kemari? Tanya Danu lagi. Dulu kamu suka main air kan? Ucap Danu lagi. Ayo kita main air. Dan menangkap ikan. Yura masih tak merespon. Danu beranjak dan berdiri. Hendak berjalan ke arah istrinya itu. Namun kakinya tergelincir batu kerikil hingga keseimbangannya hilang. Danu tercebur ke dalam kolam yang setinggi pahanya. Ah, sialan. Umpat Danu berdiri. Yura tersenyum kecil. Dan Danu melihatnya sekilas. Yura, kamu tersenyum. Suara Danu girang. Dia lalu mendekat dengan baju yang basah. Danu tersenyum tipis. Lalu berjongkok di depan Yura. Danu menggenggam tangan istrinya. Yura, aku akan selalu ada di sisimu. Sampai kapanpun. Kembalilah menjadi Yura yang aku rindukan. Kiem, ucap Danu meminta. Danu menatap wajah Yura yang masih tanpa ekspresi. Danu mengecup kening Yura. Yura, ayo kita memutari halaman belakang lagi Yura. Pohon-pohon di sini sudah mulai berbuah. Lihatlah. Seru Danu mendorong kursi roda Yura. Di beranda lantai atas Ibu dan Bapak Damar hanya melihat mereka. Elbu mengusap air matanya. Dan Pak Damar mengelus lengan istrinya. Kenapa Yura sampai mengalami ini ya Pak? Tanya Elbu dengan berurai air mata. Semoga saja Danu tidak lantas meninggalkan Yura dengan kondisi seperti ini. Ibu sangat sedih melihat Yura seperti itu. Isak Ibu dalam dekapan suaminya. Semua sudah digariskan Tuhan Buk. Hibur Bapak. Semoga dengan kehadiran Danu, Yura bisa sembuh. Amin Pak. Bab 69. Di dalam kamar mandi di kediaman keluarga Malvin Vorobiov. Embun duduk di pinggiran meja beton wastafel panjang. Di depannya Malvin berdiri. Dengan menempatkan tangannya di pinggang Embun. Dengan telaten Embun mencukur bulu-bulu halus yang tertutup krim di wajah suaminya. Sesekali dia mencelupkan kepala mata pisaunya pada kubangan air yang menggenang di ceruk wastafel. Mal, jangan bergerak. Diamlah sedikit. Gerutu Embun kesal mendorong dada Malvin. Karena suaminya itu beberapa kali mencoba mendekatkan wajahnya. Aku gemas. Aku ingin menciummu. Celoteh prianya itu. Cek, selesaikan dulu cukurnya. Desit Embun. Lalu mandi. Kamu ikut. Jangan bergerak. Larang Embun tanpa menjawab pertanyaan Malvin. Bagaimana kalau kita mandi bareng? Sudah lama aku tak menggosok punggungmu. Ajak Malvin mengingat-ingat. Enggak, nanti malah semakin lama. Tolak Embun masih mencukur suaminya. Ayolah, rengek Malvin. Pasti sudah banyak daki di sana. Enggak Mal. Kalau mandi bareng nanti acaranya enggak cuma mandi. Merambah kemana-mana. Tolak Embun dengan tawa kecil. Kamu pelit banget sih. Malvin menyipitkan sebelah matanya. Sudah selesai. Seru Embun meletakkan alat cukurnya. Bagus. Malvin langsung menggendong Embun. Mal, apa-apaan kamu ini? Protes Embun mencoba melepaskan diri. Ayo mandi. Aku mandiin. Malvin tertawa mesum. Maoli.
Pekik Embun. Malvin dan Embun keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Embun menggunakan bathrobe sementara Malvin melilitkan handuk di pinggangnya. Acara mandi mereka jadi molor 2 jam karena diselingi kegiatan lain di luar mandi. Malvin menyodorkan kepalanya ke arah Embun dengan handuk yang menggantung di kepalanya. Embun dengan sigap mengusapkan handuk itu. Embun sudah mengerti suami manjanya itu minta dikeringkan rambutnya. Sore ini kita kunjungi kakek Bram. Kamu setuju? Tanya Malvin. Sore ini. Embun balik bertanya dengan mengernyitkan dahi. Apa tidak terlalu cepat? Kita ajak anak-anak sekalian. Kenapa harus melibatkan anak-anak? Protes Embun. Ada pesta lampion di kota sebelah. Kebetulan lokasinya tak jauh dari villa kakek. Ucap Malvin lagi. Aku tak suka jika anak-anak ikut. Kenapa? Aku takut kakek itu mempengaruhi mereka. Malvin tergelak. Ayolah. Jadi menurutmu tak apa? Ya, Katie cukup dekat dengan kakek Bram. Sebenarnya orang tua itu menyukai anak-anak. Terang Malvin. Biarkan Kai juga mengenalnya. Embun menghela nafas panjang. Baiklah. Embun akhirnya menyetujui. Satu paket keluarga Malvin berangkat dengan satu mobil menuju villa kakek Bram di puncak. Katie yang tahu akan ke rumah kakeknya sangat antusias. Banyak hal yang dia ceritakan pada Kayla. Termasuk permainan apa saja yang ada di villa itu. Kakek Bram saking sayangnya pada Katie sampai membuatkan arena bermain sendiri di sana. Di villa kakek Bram, ada mini W2. Benarkah? Nanti kita lihat-lihat dan main Kai. Ajak Katie. Tapi bagaimana jika kakek itu tak suka padaku? Tanya Kai khawatir. Tenang aja. Kakek Bram itu baik kok, cicit Katie merangkul pundak Kai. Nanti kita bisa main pukul tikus. Hihihi, apa? Ada permainan itu juga? Tanya Kai antusias. Apa roller coaster juga ada? Mata Katie membelalak. Hahaha, ya enggak lah. Geli Cati. Nanti ikut aku aja setelah menyapa kakek. Embun yang cukup mendengarkan percakapan anak-anak di jok belakang itu. Beralih menatap Malvin yang fokus menyetir. Apa nanti kita tidak akan lama di sana? Tanyanya. Malvin mengulas senyum. Kenapa? Bukankah kamu ada banyak yang ingin ditanyakan pada kakek Bram? Rasanya, aku tak ingin berlama-lama. Ucap Embun lirih. Nanti kita bisa mengaturnya. Bujuk Malvin. Kamu hanya perlu bertemu dengannya. Menuntaskan apapun yang mengganjal di hatimu. Selebihnya itu terserah padamu. Seberapa lama di sana? Kai dan Katie sudah punya rencana sendiri di sana. Embun menghempas nafasnya. Baiklah. Mobil yang Malvin kendarai melesat melewati jalan yang dulu pernah Embun lalui. Wanita itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Merasa mengenali jalan itu. Ya, jalan di danau. Apa dulu kamu pernah berencana membawaku ke rumah orang itu? Tanya Embun curiga. Malvin mengulas senyum. Maaf, Embun terkejut. Aku batalkan karena kamu sepertinya enggan bertemu dengan keluargamu yang sesungguhnya. Terang Malvin. Lalu kamu mengajakku ke danau. Kamu suka dengan danaunya. Embun tersenyum lucu dan menggeleng. Embun menoleh ke belakang melihat Kai dan Katie yang masih sibuk dengan cerita permainan di rumah kakek Bram itu. Embun kembali memandangkan pandangan ke depan. Lalu menarik nafas dan hembuskan. Apa kamu gugup? Tidak. Balas Embun. Hanya melihat mereka begitu antusias sepertinya kita akan menunda kepulangan. Malvin merungkai senyuman. Di villa kakek Bram menyambut kedatangan mereka di depan pintu utama. Selamat datang di villaku. Aku menantikan kedatangan kalian. Ucapnya ramah. Kakek. Seru Katie berhambur memeluk kakeknya. Kakek Bram memeluk dan menggendong Cati. Kamu makin berat ya Katie, ucapnya. Sudah semakin besar. Sudah lama kakek tidak melihatmu. Menurunkan Katie. Beralih menatap Embun dan Malvin juga Kai bergantian. Embun mengalihkan pandangannya dan memeluk lengan suaminya. Siapa gadis cantik ini? Tanya kakek Bram mensejajarkan tinggi dengan Kai. Saya Kayla. Jawab Kai takut-takut. Apa kamu teman Katie? Saya saudari tirinya. Jawab Kai. Apa dia anakmu dari pernikahan sebelumnya? Kakek Bram menatap Embun yang berdiri di belakang Kayla. Ya, jawab Embun singkat. Kakek Bram tersenyum mendapati Embun masih dingin terhadapnya. Baiklah Kayla. Ayo kita masuk. Kakek punya mainan banyak.
Ajak kakek Bram menggandengkan tangan Kayla. Malvin menyeruput tehnya dan meletakkannya kembali ke meja. Sepertinya, aku butuh kekuatan lebih bertemu dengannya. Maukah kamu memberiku sedikit kecupan? Malvin mengulas senyuman. Tentu. Malvin menyondongkan tubuhnya ke arah embun. Mengecup ringan bibirnya. Embun membalas kecupan Malvin. Untuk sesaat mereka saling membelit lidah. Bergulat lembut dan perlahan. Malvin melepas pangutannya. Apa ini cukup? Aku ingin lebih. Malvin tertawa geli. Nanti kita lanjutkan di kamar. Malvin menyentil hidung embun. Saat itu mungkin aku sudah tidak bergairah lagi. Tenang saja, aku bisa membuatnya. Ucap Malvin dengan senyuman yakin. Embun tertawa geli. Setelah menunggu beberapa menit, kakek Bram datang dan duduk di seberang mereka. Aku senang kalian bersedia berkunjung kemari. Ucap kakek membuka suara. Terutama kamu embun. Saya sangat tersanjung. Jangan berbicara formal padaku. Aku adalah kakekmu. Saya sungkan Tuan Bram. Bukankah kita sudah sepakat untuk memanggilku kakek? Embun tersenyum kecil.